Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bikin video step by step bikin wet henna untuk pemula yang baru mau pertama bikin wet henna. Pertama-tama kita siapin dulu alat-alatnya. Ada tisu basah, wet henna, lem henna dan cotton bud, gems dan dotting gems, kuas dan glitter finishing, dan terakhir potongan kuku. Setiap kita mau mengerjakan, kita harus cek dulu wet hennanya keluarnya seberapa, atau ada yang lubangnya, ada yang kering atau enggak. Jadi kita lap dulu pakai tisu basahnya. Untuk wet henna sendiri, tingkat ketahanannya itu tergantung tebal tepisnya kita mengaplikasiinya. Jadi berbeda banget ya sama yang henna marun. Kalau henna marun itu semakin tebal warnanya semakin cantik, tapi kalau misalnya wet henna semakin flat atau tipis itu semakin awet. Tapi jangan yang tipis-tipis banget sampai nggak kelihatan gambarnya ya guys. Nah, gunanya si tisu basah ini juga untuk ngelap ujungnya. Jadi kalau misalnya henna putih itu kan cepet kering. Kalau ujungnya itu ada yang sisa-sisa di ujung, itu harus kita lap-lap terus. Soalnya kalau misalnya sampai kering dia bakal nyumbat, terus akhirnya macet. Jadi rajin-rajin aja ngelap ya. Sama aja lah kayak misalnya henna marun, kita rajin ngelap pakai tisu kering. Nah kalau yang wet henna ini harus rajin ngelap pakai tisu basah. Untuk ngelukisnya kita tuh bisa dibilang kayak pakai pen. Iya, bayangin aja kita lagi pakai pen. Jadi kalau bagian yang tebal ya kita arsir. Kalau misalnya yang marun kan tinggal kita pencet aja. Ini henna yang aku pakai sifatnya tuh creamy, jadi nggak macet-macet, nggak bleber juga. Karena bukan yang cair. Kalau yang kental susah juga. Terus kita nggak boleh pencet-pencet ya guys. Udah tinggal tarik-tarik aja. Kalau misalnya berasa udah mau macet, kita tinggal lap aja pakai tisu basah. Untuk pengantin, misalnya ada yang booking, harus selalu ingetin ya. Jadi pas booking minimal 7 hari sebelum hari H, H-7 itu kita kasih tahu untuk stop pakai lotion. Soalnya kalau pakai lotion itu tangan jadi lembab. Kalau tangan lembab, wet hennanya nggak bakal awet. Jadi hindari itu. Oke guys. White henna juga nggak rekomen buat yang punggung tangannya itu gampang keringetan, soalnya nanti bisa cepat rontok. Jadi pas misalnya ada pengantin yang mau booking wet henna, dipastikan dulu, ditanyain dulu punggung tangannya itu cepat keringetan atau enggak kak. Kalau misalnya cepat keringetan dijelasin, wet henna tuh sifatnya kayak gini kak, nggak tahan kalau kena keringet. Biarpun waterproof tetap aja kalau misalnya keringetan, gampang keringetan itu jadi cepet ngeletek. Apalagi nanti pas kalau kayak ganti baju, salaman gitu. Dikasih tahu juga ke pengantinnya kalau misalnya dari toilet atau cuci tangan, pas hennanya itu lagi basah itu bukan digesek ngeringinnya, tapi ditap-tap. Kayak misalnya kayak make up itu harus ditap-tap, kalau digesek takutnya rontok. Dan untuk henna art pemula yang mau nyobain henna art, pastikan beli henna wet hennanya itu yang waterproof ya, dan jangan pakai neha. Soalnya banyak banget di sosmed, di komunitas-komunitas gitu, ada yang ngedumel, ada yang review henna white yang neha, katanya loh kok kayak gini, lah kok kering, lah kok gitu. Nah yang henna white yang neha itu tuh bukan yang kayak gini ya. Jadi kalau yang buat belajar teknik flat harus
belinya yang wet henna yang biasa, yang waterproof, jangan yang neha. Kalau yang neha itu kayak buat belajar, jadi dia nggak nempel juga emang. Iya, emang kalau misalnya yang wet henna ini tuh harganya lebih mahal, tapi ya seberapa sih lah ya, 25.000 35.000 rata-rata jualannya. Dan satu kon ini itu bisa awet banget. Jadi kalian yang mau belajar teknik flat, please banget belinya wet hennanya, jangan yang neha. Yang neha itu buat belajar bikin desain. Satu kon ini tuh biasanya bisa sampai 10 atau berapa pengantin gitu, jadi awet banget karena kita kan teknik flat, nggak dipencet-pencet, jadi keluarnya ya sedikit banget gitu. Semakin flat wet hennanya kan semakin awet ya, soalnya dia nggak timbul, jadi nggak nyangkut-nyangkut. Kalau untuk masalah tarif henna white juga lebih mahal dari henna marun. Misalnya kalau misalnya yang henna marun 300, berarti yang white bisa 400 atau 500. Soalnya bahan-bahannya pun nanti lebih ribet. Kalau henna marun ya udah henna aja gitu kan, udah selesai. Kalau misalnya tambah glitter atau gems kan juga nambah tarif juga kan. Nah, kalau yang henna white ini nanti ada gems, ada glitter, ada lemnya, itu udah harus satu paket ya. Jadi nggak ada tuh acara henna white terus kalau pengantinnya nggak mau nambah pakai lem, glitter atau gems, itu nggak ada ya. Jadi gems, glitter itu udah satu paket sama wet hennanya. Nggak mungkin nggak kita finishing, soalnya kalau nggak di finishing itu nggak awet. Soalnya manfaatnya lem henna dan glitter itu ya untuk melindungi si henna wetnya biar nggak cepet nyoplok atau ngelotok atau ngeletek, terserah bahasanya kakak-kakak sekalian. Nah, kalau untuk pengerjaannya wet henna itu biasanya dikerjainnya di hari H, jadi sebelum atau sesudah make up. Cuma kalau misalnya yang MUA-nya mau bareng ya bisa aja bareng, ya tergantung lah waktunya. Jadi nggak bisa ya kalau misalnya malamnya. Mungkin bisa aja henna kita awet, henna kita tahan. Cuma kalau misalnya pengantinnya nggak bisa jaga, takutnya pas hari H-nya udah rusak begitu. Terus untuk pengantin muslim, kita kalau misalnya ngerjainnya misalnya sebelum waktu sholat subuh, kita tanyain kakaknya ini lagi sholat enggak lah, atau takutnya kan kadang ada yang lagi libur, tahu-tahu kita suruh dia butuh, kan nggak bisa ya. Jadi kita tanya dulu, kakak lagi sholat enggak. Kalau misalnya lagi sholat, kita sebelum ngerjain kakaknya wudhu dulu yuk biar nanti bisa langsung sholat gitu. Terus jangan lupa wudhunya itu dijaga biar pas tengtong azan subuh bisa langsung sholat biarpun kita belum selesai gitu. Jadi rezeki lancar, ibadah juga lancar ya bun. Oke, kalau udah kayak gitu aku selesaiin dulu melukisnya sebelum kita finishing. Nah, ingat sebelum nanti kita finishing tempelin lemnya, pastiin semua wet hennanya sudah kering. Oke? Stay tune terus ya. Oke, jadi sekarang masuk part finishing. Sekarang aplikasiin lem hennanya. Aku sih suka pakai lem hennanya yang dikon kayak gini, jadi lebih cepat aja nyebarinnya. Habis dioles-oles semuanya, nanti kita akan gunain
si cotton budnya untuk meratakan si lemnya. Jadi kalau untuk lemnya itu ada yang bingung taruhnya di mana kak, ya di setiap yang dikasih henna. Bahkan misalnya yang kosong-kosong misalnya emang mau, ya nggak apa-apa dikasih lem aja. Nah ini kan warnanya putih ya, jadi nanti habis kita ratain ini lemnya, kita harus tunggu warna lemnya itu jadi transparan gitu. Jadi kalau misalnya masih putih, itu tandanya belum siap untuk ditempelin apapun, karena dia belum berubah jadi lengket. Mungkin kalau yang tahu lem bulu mata, nah itu sifatnya sama banget kayak gitu. Kalau udah transparan, baru lengketnya itu keluar. Kalau masih kayak gini, nanti ditempelin pun nggak nempel. Kalau misalnya masih warnanya putih. Jadi kalau misalnya yang punya kipas kecil boleh di bawah. Jadi kalau misalnya pas tunggu dia berubah transparan itu nggak lama kalau dikipasin gitu, jadi lebih cepat pengerjaannya. Nah kalau warnanya udah bening atau transparan gini, kita siap buat nempelin gemsnya. Nempelin gemsnya itu juga terserah sama kalian mau di mananya aja. Kalau aku sih biasanya kayak yang di paling utama itu kayak di bunga-bunganya. Terus kalau yang kayak agak-agak sepi juga aku pasangin. Kalau masalah bagusan banyak apa sedikit itu kembali lagi ke selera pengantin. Kadang kan ada pengantin yang sukanya tuh kayak simple, elegan gitu. Biasanya aku kasih gemsnya tuh yang beningan gitu. Cuma yang kilo AB. Jadi masih ada kesan mewah-mewahnya, tapi nggak glamor-glamor banget. Tapi kalau pengantin yang suka rame-rame, boleh lah dibanyakin, nggak cuma kayak di bunga-bunganya aja yang dikasih, tapi di mana lah yang itunya ya. Terus kalau masalah warna gem sih, aku udah jadi kebiasaan ya tanya ke pengantinnya mau warna apa, nggak langsung asal-asal nempel aja gitu. Nah kalau udah dikasih gems gini, kita siap finishing glitter. Kalau untuk glitter sendiri ada yang ditap-tap kayak gini ya, cuma kalau aku lebih suka langsung diblok pakai kuas. Jadi pertama aku tatakin dulu pakai kertas. Nah habis itu tinggal disapu-sapu aja tuh glitternya pakai kuas sampai menyeluruh. Jadi pakai teknik ini tuh bisa lebih cepat gitu ya, bisa lebih cepat selesainya. Kalau di tap-tap itu ya lumayan beda waktunya. Nah kalau udah disapu-sapu, kalau ke pengantin jangan lupa dicek masih ada yang lengket atau enggak, soalnya bahaya kalau masih ada yang lengket atau lemnya belum tertutup glitter. Itu kalau misalnya sampai nempel di baju atau ya mungkin pas salaman atau apa gitu, itu dia pasti akan ikut ke benda itu, akhirnya ngeletek juga, rontok. Jadi biasanya aku gini-giniin buat ngecek masih ada yang lengket atau enggak, sekalian ngecek wah ini sih udah aman gitu ya glitternya, tinggal disapu-sapu dibersihin aja. Nah kalau yang tadi pakai gitu boros, nah ini fungsinya kertas, kita tuang lagi, balikin lagi ke jarnya, jadi nggak boros, malah cepet waktunya. Oke deh, udah jadi. Itu dia step by step bikin wet henna ala Endang Henna. Makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.